Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 11. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu pembahasan contoh kasus mesin Turing. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Ada saya sendiri, Putri Isu, dengan NIM 2106080073. Yang kedua ada Yeni Hassoisa dengan NIM 2106080083. Dan yang terakhir, Yan CG Purara dengan NIM 2106080082. Di sini ada 3 topik yang akan kami bahas. Yang pertama, pengertian dari mesin Turing. Yang kedua, cara kerja Turing. Yang ketiga, contoh kasus mesin Turing. Topik pertama akan dijelaskan oleh saya, yaitu pengertian mesin Turing. Mesin Turing adalah sebuah model matematika yang dikembangkan oleh ilmuwan komputer Inggris Alan Turing pada tahun 1836. Model ini didasarkan pada konsep dari sebuah mesin yang terdiri dari sebuah kertas bergaris tak terbatas yang dapat digulung, sebuah kepala pembaca atau penulis yang dapat bergerak secara horizontal di atas kertas, dan seperangkat instruksi atau aturan operasi yang mengatur perilaku mesin. Mesin ini digunakan sebagai alat untuk mempelajari dan menganalisis kemampuan komputasi dan kecerdasan buatan. Konsep ini juga menjadi dasar dari banyak pengembangan teknologi informasi modern seperti komputer, program komputer, dan sistem kecerdasan buatan. Dalam konsep ini, mesin Turing, kepala pembaca atau penulis, dapat membaca atau menulis simbol pada kertas bergaris tak terbatas dengan aturan operasi yang telah ditentukan. Mesin Turing juga dapat mensimulasikan proses komputasi yang lebih kompleks seperti pemrosesan bahasa alami, pengambilan keputusan, dan analisis data. Oleh karena itu, mesin Turing dianggap sebagai model matematika yang paling fundamental dan penting dalam ilmu komputer. Selanjutnya, topik kedua akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang berikutnya adalah cara kerja mesin Turing. Mesin Turing dimulai dengan membaca karakter pada pita pengguna kepala pembaca. Berdasarkan karakter yang sedang dibaca, mesin akan mengacu pada tabel aturan untuk menentukan tindakan selanjutnya. Tabel aturan tersebut akan menunjukkan aksi yang harus dilakukan oleh mesin, seperti menulis karakter baru pada pita, memindahkan kepala pembaca ke kiri atau ke kanan, atau mengubah keadaan mesin. Setelah melakukan aksi tersebut, mesin akan membaca karakter pada posisi baru dan mengacu lagi pada tabel aturan untuk menentukan tindakan selanjutnya. Proses ini akan terus berlanjut hingga mesin mencapai kondisi akhir atau tidak dapat melakukan aksi lagi. Dengan cara ini, mesin Turing dapat memproses informasi secara terus-menerus, sehingga memungkinkan untuk melakukan komputasi kompleks seperti yang dilakukan oleh komputer modern. Mesin Turing juga sangat fleksibel dan dapat diprogram untuk melakukan berbagai tugas, berbeda dengan mengubah tabel aturan yang ada. Pembahasan berikutnya akan disampaikan oleh teman saya, Yance. Baik, yang ketiga, contoh kasus pada mesin Turing. Yang pertama, kasus pengecekan bilangan prima. Mesin Turing dapat digunakan untuk memeriksa apakah suatu bilangan adalah bilangan prima atau bukan. Prosesnya dapat dilakukan dengan membuat program yang memeriksa bilangan satu persatu dan memeriksa apakah bilangan tersebut dapat dibagi habis oleh bilangan lain selain satu dan dirinya sendiri. Pada kasus ini, mesin Turing dapat digunakan untuk membantu memeriksa kebenaran suatu bilangan dengan cara menghitung dan memeriksa apakah bilangan tersebut dapat dibagi habis oleh bilangan lain atau tidak. Mesin Turing dapat menyelesaikan masalah ini dengan efisien
karena hanya perlu melakukan operasi matematika dasar seperti pembagian dan modulo. Contoh kasus yang kedua, kasus pencarian data dalam database. Mesin Turing juga dapat digunakan untuk mencari data dalam database. Proses pencarian data dalam database dilakukan dengan mengecek setiap record dalam database satu persatu sampai ditemukan data yang dicari. Pada kasus ini, mesin Turing dapat digunakan untuk membantu mencari data dalam database dengan cara melakukan pencarian satu persatu hingga ditemukan data yang dicari. Mesin Turing dapat digunakan dengan efisien karena mampu melakukan operasi pencarian secara terus-menerus hingga ditemukan data yang dicari, meskipun terdapat jutaan data dalam database tersebut. Dalam kedua kasus ini, mesin Turing dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan efisien karena mampu melakukan operasi matematika dan pencarian secara terus-menerus sampai ditemukan solusi yang diinginkan. Mesin Turing memiliki kemampuan ini karena menggunakan algoritma yang terstruktur dan sistematis. Baik, sekian hasil dari presentasi kami. Terima kasih.